فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu telah kita baca udzur-udzur yang disebutkan di dalam kitab dan telah kita murajaah sekilas tadi. Dan dari semua udzur-udzur tersebut, secara umum mana yang lebih utama bagi seorang muslim? Apakah tetap dia mengusahakan menghadiri jamaah ataukah mengambil udzur? Hendak ikut jamaah dan tidak mengambil. Nah, secara umum, asalnya ikhwan fillah diutamakan untuk akhdul azimah, mengambil usaha dia kuatkan tekadnya untuk tetap mendatangi jamaah, kecuali dalam kondisi memang hal tersebut menjadikan dia terjatuh dalam kecelakaan ataupun bencana. Dalil untuk masalah ini apa? Bahwasanya akhdul azimah itu diutamakan. Indahnya Ahmad. Nah, hadis tentang kisah sakitnya Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau tetap berangkat. Dan ketika mendapati rasa ringan saja, beliau tetap berangkat sampai-sampai dipapah oleh 2 orang. Dan ini juga dikuatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khanifillah. Nah, bahwa ketika beliau menegaskan tentang sifat-sifat kemunafikan sebagaimana telah kita lewati asarnya, walaqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq aw marid. Kemudian dalam kelanjutan asar tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, wa in kana al-maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya saf. Dan sungguh pada zaman dulu, di masa-masa para sahabat, seorang yang sakit itu, seorang sakit berjalan dipapah oleh 2 orang sampai dia mendatangi sholat, karena saking semangatnya. Termasuk Rasulullah SAW sendiri sampai dipapah untuk bisa mendatangi jamaah. Baik. Ini asal bahwasanya akhdul azimah apabila mampu maka itu lebih utama. Apalagi dalam kondisi ketika darar tidak dia rasakan. Baik. Kemudian di antara udzur yang belum disebutkan ikhwan fillah, ketika seorang baru makan basal wathum serta yang semisal, itu sehabis makan bawang merah atau bawang putih dalam keadaan baunya masih ada. Ini merupakan udzur bagi seorang yang makan makanan tersebut. Mungkin di negeri kita tidak terlalu biasa apabila seorang makan bawang merah dikunyah, bawang putih juga dikunyah secara langsung. Tapi ya kita ya dari Arab dulu itu biasa gitu. Nah, apalagi pada musim-musim dingin karena memang faedahnya besar.
Tapi kalau jaga malam ya senjatanya itu untuk menguatkan tubuh, yang makan bawang putih, bawang merah masih mentah. Ya, biasanya baunya ya semalaman ada. Nah, apabila masih ada bau ya di mulutnya bekas makan bawang merah maupun bawang putih atau kurras atau makanan-makanan lainnya yang memiliki sifat seperti itu, baunya menyengat dan mengganggu orang, maka boleh untuk apa? Tidak mendatangi jamaah. Karena datang penegasan dari Rasulullah SAW, nah, bahwasanya orang yang demikian fala yaqrabanna masjidana, jangan mendekati masjid-masjid kami. Baik. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man akala al-basala wath-thum wal qurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhum banu Adam. Siapa saja yang makan bawang merah maupun bawang putih serta qurrath, nah, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kami, sebab sesungguhnya para malaikat itu tersakiti dengan sebab perkara-perkara yang Bani Adam juga tersakiti. Baik. Dan hal ini terasa kalau dimakan mentah ya kan. Adapun kalau dimakan dalam kondisi sudah dimasak ini tidak masalah. Nah, tidak bermasalah. Kenapa? Karena baunya sudah mati. Sebagaimana diterangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau khutbah di atas mimbar. Ini dalam riwayat Muslim. "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain la arahuma illa khabithatain." Sesungguhnya kalian wahai sekalian manusia memakan dua pohon yang aku tidaklah memandangnya kecuali buruk. Hadzal basal wa thum, bawang merah dan bawang putih ini. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bihi fa akhrija ila al-baqi'. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapati bau kedua makanan tersebut, yaitu bawang merah atau bawang putih. Adapun kalau belum dimakan, baunya lumayan enak, apalagi kalau digoreng. Tapi kalau sudah makan di mulut, tapi sudah dimakan bercampur dengan air liur dan seterusnya, baunya busuk. Apalagi kalau sudah di perut kemudian orang bersendawa, bukan main baunya itu. Nah, makanya Rasulullah SAW dulu kalau mendapati orang kok ke masjid baunya seperti itu dikeluarkan sampai ke Baqi'. Dikeluarkan dari masjid. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Faman akalahuma falyumidhuma tabkha." Siapa saja yang ingin makan keduanya maka matikanlah baunya dengan dimasak, digoreng atau direbus, dan seterusnya. Cuman tentunya, sesuai dengan matinya bau juga khasiatnya berkurang. Khasiatnya berkurang. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Tibbun Nabawi ketika menyebutkan tentang khasiat dua benda ini, bawang merah dan bawang putih, sebutkan khasiat yang banyak. Tapi ya dimakan dalam kondisi masih mentah. Bahkan kalau seseorang pergi ke suatu daerah, ke suatu negeri untuk mempercepat tubuhnya beradaptasi dengan cuaca negeri tersebut, musim negeri tersebut, sehingga tidak gampang sakit, di antaranya ya dengan makan bawang merah dan bawang putih negeri tadi. Dan dulu awal-awal kami juga mau makan itu kayaknya dipaksa sampai caranya kalau lagi pas sakit
ya hampir teman-teman Jazairi, teman-teman Yaman, mereka nasihatin makan bawang putih, gimana makan? Baik, akhirnya diakali dirancang kecil-kecil, ya, kecil-kecil sekali dimakan kayak minum puyer itu, sehingga tidak dikunyah. Nah, ini tetap terasa khasiatnya daripada dengan obat-obat kimia. Dan dari sisi untuk menghangatkan tubuh, terasa sekali di musim-musim dingin. Baik. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan dengan dua perkara ini, basal dan thum, hal-hal yang menimbulkan bau. Baik. Oleh karena itulah sebagian ulama memasukkan para pecandu rokok. Orang yang rokok, pecandu rokok, ikhwanifillah. Kita kalau ngomong dengan dia aja baunya kadang bau tidak enak sekali. Tayyib. Ini juga masuk karena mereka menyakiti orang yang ada di sampingnya, juga malaikat tersakiti. Tayyib. Dan juga hal-hal yang lain yang menimbulkan bau. Makanya kalau kira-kira seseorang kok tidak mandi seharian, ya maka cek dulu, jangan sampai dia masuk masjid dalam kondisi menyakiti para malaikat. Menyakiti temannya. Seharian tidak mandi, tayyib, tidak gosok gigi. Ini tayyib yang di sampingnya bisa pingsan. Ya. Ini tambahan tentang udzur. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-mas'alatus sadisah. I'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Pengulangan jamaah pada masjid satu atau pada satu masjid. Jadi di dalam satu masjid, setelah jamaah yang pertama selesai, kemudian diulangi lagi jamaah yang kedua. Qala idza ta'akhkhara al-ba'du 'an huduri jama'atil masjid ma'al imam ar-ratib fafatathum as-salah fayasihu an yusallu jama'atan thaniyah fil masjid nafsih. Apabila sebagian jamaah terlambat, jadi menghadiri jamaah di suatu masjid bersama dengan imam tetapnya. Di sini juga sunnah untuk suatu masjid memiliki al-imam ar-ratib, imam tetap. Fafatanhumus shalah, sehingga terluputkan darinya salat berjamaah tersebut. Maka sah untuk mereka salat secara berjamaah dengan mendirikan jamaah yang kedua di masjid itu sendiri. Jadi masjid di masjid itu boleh. Apa dalilnya? Ini yang penting. Ya umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda. Yang pertama dalil umum. Salatnya seseorang bersama satu orang yang lain itu lebih bagus daripada salatnya sendirian. Lebih utama, lebih afdal daripada salat sendirian. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lirajulil ladzi hadara ila al-masjid ba'da intihai salatil jamaah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang hadir ke masjid setelah selesainya salat jamaah. Rasulullah katakan kepada para sahabat, "Man yatasaddaq 'ala hadza fayusalli ma'a." Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini kemudian salat bersama dia,
Hal ini menunjukkan bahwasanya penunaian salat secara berjamaah di masjid yang sudah ditegakkan jamaah itu perkara yang sulit. Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat siapa yang mau menemani orang tersebut. Faqama ahadul qaum fa shalla ma'ar rajul, maka salah seorang dari kaum tersebut, dari para sahabat, berdiri kemudian salat menemani laki-laki yang terlambat tadi. Baik. Dan hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Albani. Juga Syekh Muqbil memasukkan hadis ini dalam As-Sahihul Musnad. Walaupun keduanya berbeda dalam merujihkan permasalahan ikhwanifillah. Kalau Syekh Albani menyatakan tidak diperbolehkan untuk menegakkan jamaah kedua di masjid yang di situ ada imam rawatibnya. Menyelisihi masyayikh yang lain. Adapun Syekh Muqbil dan yang lainnya juga masyayikh kami juga amalan yang berlaku di Damaj adalah apa? Masyru'iyahnya jamaah yang kedua berdasarkan hadis tersebut. Qala wa kadzalika idza kana al-masjidu masjida suqin aw tariqin wa ma ashbaha dzalik fala ba'sa bi'adatil jama'ati fi. Demikian pula apabila masjidnya itu adalah masjid pasar atau masjid yang ada di pinggir jalan, seperti apa masjid-masjid di pom bensin atau yang semisal, maka tidak mengapa mengulangi jamaah padanya. Dan untuk poin ini Syekh Albani sepakat dengan yang lainnya. Untuk di masjid, di pasar, masjid di pinggir-pinggir jalan, untuk para musafir ini tidak mengapa. Dan tentunya ikhwanifillah, pendapat yang membedakan seperti ini lemah. Karena dalil-dalilnya umum. Rasulullah SAW katakan, man yatasaddaq hadza fa yusalli ma'ah, ini berhubungan dengan masjid beliau, Masjid Nabawi. Juga hadis umum tentang keutamaan berjamaah. Abi khassah idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib wa yataraddadu alaihi ahlus suqi wal marah, dan terkhusus lagi apabila masjid ini tidak memiliki imam tetap, sehingga orang-orang pasar berbolak-balik, dan orang-orang yang lewat juga berbolak-balik sholat di situ. Maka hendaknya apa? Ketika ada 3 orang berusaha untuk mendirikan jamaah, bahkan 2 orang, hendaknya didirikan jamaah, tidak sholat sendiri-sendiri. Qala amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw akthar da'iman wa 'ala nahwin mustamir wa ittakhadha an-nasu dzalika 'ada fa innahu la yajuz. Dan ini tanda yang penting yang karenanya Syekh Albani rahimahullahu taala mengingkari penegakan jamaah yang kedua. Yaitu apabila masjid itu ada 2 jamaah atau lebih tapi terus-menerus. Untuk menutup celah ini maka Syekh Albani mengatakan tidak boleh sama sekali, sehingga tidak dijadikan celah untuk orang-orang yang memiliki ta'assub atau orang-orang yang malas untuk memilih jamaah yang kedua dengan imam fulan dan seterusnya. Ya, apabila di masjid itu senantiasa ada 2 jamaah. Jamaah yang pertama misalnya dengan imam A, kemudian kelompok yang tidak suka dengan imam A ini nunggu, nanti setelah selesai bikin jamaah kedua dengan imam B. Setelah itu datang rombongan yang kedua ini menegakkan jamaah. Enggak ada yang enggak cocok dengan imam A dan B, pilih lagi C. Ini perkara yang mungkar alhamdulillah. Kalau dilakukan terus-menerus maka tidak boleh. Sebagaimana dulu didapati di Masjidil Haram demikian. Jadi masing-masing menentukan imamnya atau bermakmum dengan imam sesuai dengan mazhabnya sendiri-sendiri.
Jadi ada yang Hanafi ikut Hanafi, yang Hambali ikut Hambali, yang Syafi'i ikut Syafi'i, dan yang Maliki ikut Maliki. Jadi apa? Dalam satu masjid 4 jamaah. Dan ini mungkar. Mungkar. Makanya diingkari oleh para ulama kondisi yang seperti ini. Menunjukkan ta'assub dalam kaum muslimin dengan golongannya sendiri-sendiri. Fa innahu la yajuz, sesungguhnya demikian itu tidak boleh. Idzlam yu'raf dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, sebab tidaklah diketahui yang demikian itu, tidak dikenal yang demikian itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa lima fihi min tafarruqil kalimah, sebab yang kedua dikarenakan padanya ada apa? Perpecahan. Nah, perpecahan, persatuan kaum muslimin, sehingga kalimatnya tidak satu. Tayyib wa da'wati lil kasali wa tawani an huduril jama'atil ma'al imam ar-ratib. Dan juga apa? Dikarenakan padanya perpecahan dakwah. Berarti sebab yang pertama karena tidak dikenal di zaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua karena menimbulkan perpecahan, persatuan dan juga perpecahan dakwah. Kemudian sebab yang kedua lil kasal wa tawani an huduril jamaah. Juga dikarenakan apa? Akan membuka peluang untuk bermalas-malasan. Nah ini, nantilah ada jamaah kedua. Akhirnya bermalas-malasan untuk menghadiri jamaah yang pertama bersama imam utama, imam yang telah ditunjuk. Tayyib. Jadi ini 3 sebab utama. Wa rubbama kana dzalika muda'atan li ta'khir as-shalah an awwali waqtiha. Bahkan mungkin saja hal tersebut akan mengakibatkan diakhirkannya salat dari awal waktunya. Kenapa? Masing-masing menunggu jamaah. Jamaah 2, 3, 4. Baik, ini 3 alasan. Kenapa kalau dalam satu masjid kemudian terus menerus di situ ada jamaah selain jamaah utama. Baik, dilarang. Alasannya diingat-ingat. Kemudian alasan diperbolehkannya dalam kondisi-kondisi tertentu tatkala seorang terlambat. Dan kebiasaan dia memang berusaha untuk datang awal, cuman namanya manusia kadang ada udzur. Maka asalnya boleh. Tapi hendaknya qanifillah seseorang bersemangat untuk menghadiri jamaah yang pertama, karena itulah yang menjadi kebiasaan para salaf. Al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ke-7, hukmu salati idza uqimatis salatul maktubah. Idza uqimatis salatul maktubah, hukumnya apa? Itu hukum salat apabila telah ditegakkan salat yang fardu, salat yang wajib. Qala idza syara'a al-mu'adhdhinu fil iqamati li salatil fardhidah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilah. Apabila muadzin telah mulai membaca iqamah, tayyib syara'a, jadi dia mulai jadi sudah mulai Allahu akbar untuk salat fardu. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk yabtadi'a salatan nafilah, dia memulai salat sunnah. Dan ini makna yang disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan hadis yang nanti akan dibawakan di sini. Jadi yang dilarang yaitu memulai. Jadi kalau sudah iqamah tidak boleh dia mulai salat sunnah. Tapi kalau dia sudah berada di salat sunnah, bagaimana? Ini perkaranya lain. Nanti akan diterangkan. Fayatashawalu bi nafilatin
yuqimuha wahdahu ala ada'i fariidatin tuqimuha jamaah, sehingga dia tersibukkan dengan salat sunnah yang dia tegakkan untuk dirinya sendiri dari apa? Menunaikan salat fardu yang ditegakkan secara berjamaah. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat telah ditegakkan, yaitu telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Maksudnya apa? Tidak ada salat yang dimulai kecuali salat fardu. Hadis dalam riwayat Muslim. Ini hadis pendek, kalau disingkat dihafal. Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wal mu'adhdhinu yuqimu li salati subhi faqala lahu atusalli subha arba'an. Ini juga dalam Sahih Muslim. Hadis yang kedua yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat dalam kondisi muadzin mengumandangkan iqamah untuk salat subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apakah engkau ingin salat subuh 4 rakaat?" Ya sudah, qamat mau mulai salat qabliyah. Kamu ingin salat subuh 4 rakaat? Ini pengingkaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti makna idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah, kalau sudah iqamah dibacakan, tidak ada salat kecuali salat fardu. Maksudnya apa? Tidak ada salat yang dimulai. Tidak boleh memulai salat sunnah. Lalu bagaimana kalau dia sudah terlanjur masuk dalam salatnya, belum selesai tapi telah dikumandangkan iqamah? Qala amma idza syara'a al-mu'adhdhinu fil iqamah ba'da syuru'il mutanaffil fi salati fa innahu yutimmuha khafifatan li'idraki fadilati takbiratil ihram. Adapun apabila dia telah mulai apabila muadzin memulai iqamahnya setelah orang yang salat sunnah ini mulai salatnya. Jadi orang tersebut sudah memulai salat sunnah sebelum apa? Sebelum iqamah. Maka apa yang dia lakukan? Dia yutimmuha khafifatan. Dia menyempurnakan dengan ringan. Disempurnakan secara cepat. Na'amali idraki fadilati takbiratul ihram, untuk dia mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. Wal mubadarati ila dukhuli fil fariidah, dan untuk dia bersegera masuk ke salat fardu. Baik, ini apabila memungkinkan, apabila memungkinkan, karena tinggal sedikit. Misalnya dia sudah di sujud pada rakaat yang kedua, tinggal tahiyat, maka ini sangat sedikit tinggalnya, ya, tersisa sedikit, ya tinggal tahiyat kemudian mengikuti imamnya, tidak dibatalkan. Qala wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila annahu in kana fi ar-rak'ati al-ula fa innahu yaqta'uha wa in kana fi ar-rak'ati ats-tsaniyah fa innahu yutimmuha khafifatan. Na'am, wa yalhaqu bil jamaah. Dan sebagian ahli al-'ilm berpendapat dan ini taujih yang bagus, yaitu jalan keluar yang bagus. Apabila dia sudah di rakaat atau dia masih di rakaat pertama, maka dia putus salatnya. Karena masih lama, 1 rakaat sendiri. Ya, tentunya kalau dia menyelesaikan akan ketinggalan takbiratul ihram, bahkan mungkin imam sudah rukuk. Namun apabila dia sudah di rakaat yang kedua, maka dia sempurnakan dengan ringan dan kemudian menyusun jamaah. Dan ini amalan yang biasa dilakukan oleh fillah. Nasihat dari para ulama ini. Kalau sudah di rakaat kedua, ya sempurnakan. Kalau memang dia tidak khawatir ketinggalan. Apalagi kalau di masjid-masjid sunnah, tentunya setelah iqamah tidak langsung mereka kemudian takbir, tapi ada jeda waktu untuk Untuk taswiyatus sufuf,
untuk meluruskan shaf dan seterusnya, sehingga dia masih bisa untuk menyelesaikan sholatnya tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Nah, namun kalau khawatir, maka dia memutusnya tidak mengapa. Nah, barakallahu fiikum, ini beberapa masail berhubungan dengan salat jamaah. Indah ya Wahyu. Kesimpulannya, bolehkah mengulangi jamaah di masjid yang sudah ditegakkan salat jamaah? Menegakkan jamaah kedua? Secara mutlak boleh atau tidak boleh? Boleh jika apa, tidak boleh jika apa. Ada kondisi yang boleh, ada kondisi yang tidak boleh. Apa Sulaiman? Tidak boleh kalau ta'assub itu alasan saja. Bentuknya yang tidak boleh ini yang bagaimana? Kalau dijadikan kebiasaan terus-terusan, sehingga ada jamaah pertama, kemudian ada jamaah kedua mesti dengan imam itu, ini tidak boleh. Ini bentuknya. Baru nanti alasannya kenapa? Kenapa kok tidak diperbolehkan? Di antaranya karena menimbulkan perpecahan, kemudian menjadikan manusia malas mendatangi jamaah yang pertama, dan karena tidak ada contohnya. Kondisi yang diperbolehkan yang bagaimana, Umar? Ketika terlambat, dan tidak menjadikan jamaah yang kedua itu sebagai apa? Kebiasaan terus-menerus dalam masjid tersebut. Dan artian karena memang seorang terlambat, biasanya mereka datang awal kemudian datang lambat, atau kemudian datang jamaah rombongan baru, misalnya para tamu dan seterusnya, kemudian mendirikan jamaah setelahnya, tidak masalah. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.